Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Penatua, leluhur memang memberitahu saya, tetapi apakah Anda harus melakukan ini? Saya melihat Ruyu tumbuh dari kecil hingga dewasa. Dia telah menjadi jenius teratas dari keluarga Ji kita sejak 100 tahun terakhir. Kenapa kita harus memaksanya? Ucap Ji Hongchen berkata dengan senyum masam. Penatua Agung menghela nafas dan berkata, apakah kamu pikir aku ingin melakukan ini? Keluarga Ji kita sekarang sangat agung di permukaan, bertanggung jawab atas kekuatan aula penegak hukum. Tetapi pada kenyataannya kita dalam badai genting dan ada banyak kesulitan untuk diceritakan. Alasan mengapa keluarga Ji kita dapat berkembang begitu pesat selama bertahun-tahun terakhir adalah karena leluhur tua berlindung pada istana berkabut dan bekerja sama pada iblis alien asing. Semakin hari semakin banyak hal yang hilang dari keluarga Ji kita. Terlepas dari hal ini, sebagian besar tanah leluhur keluarga Ji sekarang berada di bawah kendali iblis asing itu dan tidak ada yang bisa kita lakukan. Ditambah lagi dengan keluarga Mo yang selalu memusuhi keluarga Ji kita. Jika kita tidak bisa membuka tanah terlarang, mungkin keluarga Ji kita akan benar-benar jatuh. Tapi tempat itu sangat berbahaya. Jika kita harus memaksa Ji Ruyu, dia mungkin akan mati. Hanya untuk membuka larangan ini, berapa banyak orang yang akan meninggal di keluarga Ji kita? Salah Ji Hongchen menggigit bibirnya. Apa yang bisa kita lakukan sekarang? Hanya Ji Ruyu satu-satunya keturunan langsung dari Ji Wuxu, dan dia belum ditanamkan pesona hidup dan mati dari ras asing. Kedua, dia adalah satu-satunya orang di keluarga Ji kita yang telah mengolah tubuh ilahi cahaya bulan. Hanya dia yang memiliki kesempatan untuk melanggar larangan yang ditetapkan oleh Ji Wuxu saat itu. Membuka kembali area terlarang keluarga Ji agar dapat membiarkan murid keluarga Ji untuk memasukinya. Kamu harus tahu bahwa tidak banyak cairan spiritual yang tersisa di keluarga Ji kita sekarang. Cepat atau lambat saya akan mencobanya. Salahkan saja Ji Wuxu saat itu, ucap tetua agung menunjukkan ekspresi marah. Saat itu Ji Wuxu memblokir tanah terlarang leluhur keluarga Ji saya untuk keinginan egoisnya sendiri. Selama lebih dari 200 tahun tidak ada seorang pun di keluarga Ji saya yang bisa masuk, dan tidak ada yang bisa menerima sejarah kuno keluarga Ji. Hutang ini harus dibayar oleh seseorang. Jadi kali ini apapun yang terjadi kamu harus membujuk Ji Ruyu. Kalau tidak, leluhur sudah mengatakannya sebelumnya. Jika Ji Ruyu tidak mau, dia akan mengabaikan statusnya sebagai keluarga Ji dan membiarkan iblis asing merampasnya. Cobalah untuk melanggar larangan, karena tidak akan ada yang bisa menyelamatkannya saat itu. Qin merasakan hawa dingin di hatinya. Tanah terlarang keluarga Ji, Qin secara alami tahu, adalah tempat rahasia yang diwarisi keluarga Ji dari zaman kuno. Ini berisi beberapa warisan dari nenek moyang keluarga Ji. Saat itu setiap keturunan langsung keluarga Ji memenuhi syarat untuk memasuki tempat rahasia untuk pencerahan setelah mencapai usia dewasa. Tercela, terlalu tercela hanya untuk membuka tanah terlarang keluarga Ji ini. Tidak memperhitungkan nyawa Ji Ruyu sama sekali. Keluarga Ji macam apa ini? Gumam Qin gemetar karena marah. Hari ini Ruyu harus diselamatkan. Qin menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin di dalam hatinya, kalian berdua bawa Hongchen ke ruang kurungan. Iya, Penatua Agung. Qin menekan emosi di hatinya, berbalik dan berjalan ke ruang kurungan dengan penjaga. Token ada di tangan Ji Hongchen. Gumam Qin menyipitkan matanya dan harus memperbudak Ji Hongchen. Jika tidak, begitu dia memasuki area kurungan, dia tidak akan memiliki kesempatan sama sekali. Ini adalah kesempatan terbaik. Tuan Hongchen, pergi ke sini. Qin membawa Ji Hongchen ke tempat terpencil di kastil tua. Ji Hongchen masih berpikir pada awalnya. Tiba-tiba dia mengangkat kepalanya dan mengerutkan kening dan berkata,
Apakah kalian berdua salah jalan? Ini bukan arah ke area kurungan kan? Ucap Ji Hongchen. Penjaga di samping Qinchen tersenyum dan menjawab, Tuan Hongchen, Anda salah ingat, area kurungan ada di area sini. Tidak, mata Ji Hongchen tiba-tiba tenggelam. Area kurungan bukan di sini. Dia memiliki tanda dari area kurungan dan dapat memiliki perasaan yang samar tentang area kurungan. Pada saat ini dia pasti salah. Kemana kalian berdua membawaku? Ucap Ji Hongchen, matanya tenggelam. Tuan Hongchen, sebenarnya Tuan Xian Yi ingin bertemu denganmu, ucap penjaga lain berkata sambil tersenyum. Ji Hongchen mengerutkan kening dan pada saat Ji Hongchen bingung, tidak baik. Gumam Ji Hongchen, pada saat ini dia segera merasakan ada sesuatu yang salah. Kekuatan penyegel jiwa, ucap Qinchen yang telah menunggu begitu lama. Dalam sekejap kekuatan jiwa yang menakutkan tiba-tiba mengalir ke dalam pikiran Ji Hongchen. Meledak dan kekuatan jiwa yang menakutkan itu seperti gunung Merapi aktif yang tak terhitung jumlahnya. Ji Hongchen merasakan sakit yang tajam di benaknya, sosoknya akan mundur tetapi sudah terlambat. Qinchen langsung meraih dan menembaknya dan kekuatan menahan diri dengan cepat menyebar. Dalam hal kekuatan, meskipun Ji Hongchen hanya kaisar bela diri puncak awal, itu sebanding dengan rata-rata kaisar bela diri jangka menengah, tetapi sangat disayangkan dia menghadapi Qinchen. Di bawah letusan tiba-tiba Qinchen, bahkan Kaisar Wudi, puncak jangka menengah dari ras iblis alien, tidak dapat menghindari cedera serius dan kematian. Bagaimana dia bisa menjadi lawan Qinchen? Dalam sekejap Ji Hongchen benar-benar kehilangan efektivitas tempurnya dan langsung dimasukkan ke dalam cakram Gyo oleh Qinchen. Kamu siapa? Di mana tempat ini? Ucap Ji Hongchen telah pulih dari mabuknya dan berteriak dingin pada Qinchen. Cakram Gyo semesta adalah dunia kecil yang dikendalikan oleh Qinchen. Di sini semua aturan beroperasi sesuai dengan kehendak Qinchen. Qinchen mengabaikan Ji Hongchen, menunjukkan kekuatan jiwanya dan mulai mencoba memperbudak Ji Hongchen. Hei, Ji Hongchen ini bahkan tidak memiliki mantra terlarang jiwa di benaknya. Gumam Qinchen saat ini. Tuan, ucap Ji Hongchen dengan hormat membungkuk kepada Qinchen. Dominasi dan sikap dinginnya tidak lagi ada, seperti domba kecil yang jinak. Baiklah, bawa aku menemui Jiruyu, ucap Qinchen. Ya Tuan, keduanya meninggalkan lempeng giok keberuntungan semesta dan mereka bertiga segera berjalan menuju area kurungan. Area kurungan terletak di area terpisah jauh di dalam kastil. Mereka bertiga memiliki akses tanpa hambatan sepanjang jalan. Kami datang untuk menemui Jiruyu atas perintah Tetua Agung, ucap Ji Hongchen mengangkat tangannya, mengeluarkan token dan berkata dengan dingin kepada penjaga itu. Ketika penjaga lain melihat ini, mereka berkata, mereka berdua tidak bisa masuk. Penjaga yang kuat itu tiba-tiba berkata menatap Qinchen dan penjaga lainnya. Area kurungan dianggap sebagai tempat yang lebih penting di kastil dan tentu saja tidak semua orang bisa masuk. Ji Hongchen melirik penjaga itu dan berkata, saya membutuhkan dua orang ini untuk membantu saya melakukan sesuatu. Mengapa mereka tidak bisa masuk? Tenang saja, aku akan menanggungnya. Hal ini terkait dengan masa depan keluarga Ji saya. Jika tugas tidak dapat diselesaikan, siapa yang akan memikul tanggung jawab ini? Ucap Ji Hongchen berkata dengan dingin. Penjaga itu tiba-tiba berhenti berbicara. Meskipun Ji Hongchen hanyalah kaisar bela diri puncak awal, bagaimanapun juga dia adalah keluarga inti dari keluarga Ji dan memiliki token dari Tetua Agung. Apalagi itu harus dipesan oleh leluhur. Jika leluhur meminta pertanggungjawabannya, dia tidak akan mampu menanggungnya. Memikirkan hal ini, penjaga itu buru-buru memberi hormat dan berkata, kalau begitu silakan. Di bawah pengawasannya, Qinchen dan ketiganya berjalan ke area kurungan. Di dalam kurungan, Jiruyu melihat ke dinding di depannya dengan tatapan kosong dan bergumam. Mengapa leluhur melakukan hal ini, bekerja sama dengan iblis asing? Shao Chen, di mana kamu? Apakah kamu tahu? Ryu sangat merindukanmu, sangat merindukanmu. Jiruyu bergumam, air matanya jatuh dari sudut matanya. Dia tidak pernah begitu merindukan seseorang. Selama hari-hari ketika dia keluar dari alam Guyu, dia berpikir setiap hari. Dan dia tidak pernah tahu bahwa merindukan seseorang adalah hal yang menyakitkan.
Dia tersenyum pahit dan kadang-kadang bahkan merasa bahwa jika dia mati di alam Guyu bersama Kincen waktu itu, seberapa baguskah itu. Namun dia tidak bisa melepaskan semua ini, terutama Qiansu. Apakah dia baik-baik saja di istana berkabut? Apakah akan ada bahaya? Jadi dia menggertakkan gigi dan terus bekerja keras untuk berlatih. Dia ingin balas dendam untuk Kincen. Pada saat ini tiba-tiba ada ketukan di pintu dan suara dingin terdengar. "Jiruyu, seseorang ingin bertemu denganmu." Suaranya dingin dan itu adalah penjaga yang menjaga area kurungan ini. Jiruyu terbangun dan berkata dengan dingin, "Tidak." Dia tahu bahwa itu pasti Penatua Agung yang datang lagi, dan hanya ada satu tujuan, dan itu adalah membujuk dirinya sendiri untuk mendobrak tempat terlarang di tanah leluhur. Begitu Jiruyu selesai berbicara, pintu tiba-tiba membuka dan beberapa sosok masuk. Aku berkata, "Jangan masuk." "Mengapa?" Jiruyu berkata dengan dingin. "Ruyu, apakah kamu bahkan tidak ingin melihatku?" Suara dingin dan menyenangkan terdengar. Jiruyu menoleh dan melihat seseorang wanita tersenyum dan berdiri di sana. Itu adalah Ji Hongchen. "Bibi," wajah Jiruyu segera menunjukkan sedikit kejutan, tetapi kemudian wajahnya tenggelam lagi menjadi dingin. Dia berkata, "Bibi, jika Anda juga di sini untuk memujuk saya, maka silahkan kembali." "Ruyu." Ji Hongchen memandang Jiruyu, memperhatikan warna air mata yang menyakitkan di senyumnya dan rasa sakit yang samar di hatinya. Aku berkata, "Jika kamu di sini hanya untuk membujukku, silahkan kembali." "Bibi, jangan biarkan Ruyu mengecewakanmu." Dalam hati Ruyu, kamu selalu menjadi orang yang paling mencintai Ruyu, dan Ruyu tidak ingin bertengkar denganmu, ucap Jiruyu terisak-isak. "Gadis bodoh, tidak ada gunanya menangis." Sebuah suara lucu terdengar di telinga Jiruyu. Suara itu begitu akrab, itu membuat Jiruyu tercengang. "Shao Chen, tidak mungkin. Siapa itu?" Jiruyu tiba-tiba menoleh dan menatap pria berjubah di belakang Ji Hongchen dengan ekspresi terkejut dan bertanya dengan gemetar, "Ruyu kecil bahkan tidak bisa mengenali suaraku lagi." Kincen melangkah dan menatap Jiruyu sambil tersenyum, tetapi ada sedikit rasa sakit di hatinya. Apakah ini adalah Ruyu yang dia kenal? Dengan begitu banyak beban di tubuhnya, dia kehabisan aura karena tertekan. "Kamu adalah..." Jiruyu menatap Kincen dengan ganas, dengan kegembiraan, keterkejutan, ketidakpercayaan di matanya. Semua jenis emosi meletus di hatinya, naik dengan gila. Dia ingin menahan, tetapi tidak bisa. Air mata sepertinya tak terbendung lagi. "Ruyu kecil, jangan konyol, jangan menangis. Tidak akan terlihat bagus jika kamu menangis." Kincen menyentuh wajah Jiruyu. Emosi di dalam hatinya sepertinya mengalir keluar, tetapi ditekannya dengan kuat. Air mata berkedip di sudut matanya. "Shao Chen." Ruyu menutup mulutnya dan menatap Kincen dengan rasa tak percaya. Tidak ada emosi di matanya. Dia sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Hanya air mata yang terus mengalir dan dia tidak bisa menghentikannya. "Maaf Ruyu, aku terlambat," ucap Kincen menyentuh rambut Jiruyu. Rambutnya harum dan lembut seperti sutra, tetapi Kincen merasa Jiruyu tertekan. Berapa banyak tekanan yang dia alami di sini dan berapa banyak penderitaan. "Ini benar-benar kamu," ucap Jiruyu gemetar di seluruh tubuh, jatuh ke pelukan Kincen dan terisak. "Kamu tidak mati, kamu benar-benar tidak mati. Ini aku tidak mati. Aku di sini untuk menyelamatkanmu," jawab Kincen memeluk Ruyu dengan keras. Pada saat ini dia tidak lagi memiliki pikiran lain di hatinya. Dia hanya ingin memeluk wanita ini dengan keras. Keduanya saling berpelukan dan butuh waktu lama bagi Jiruyu untuk pulih. Menatap Kincen dengan penuh semangat dan berkata, "Shao Chen, mengapa kamu ada di sini?" Kemudian dengan ekspresi khawatir di wajahnya, dia berkata dengan gugup, "Nanti kalau kamu ketahuan oleh para tetua tidak akan baik." Kincen memeluk Jiruyu dan berbisik, "Aku di sini untuk menyelamatkanmu. Tidak, kita tidak akan bisa melarikan diri. Leluhur tua ada di sini. Anda tidak memiliki kesempatan dan ada banyak alien yang kuat di sini. Anda akan berada dalam bahaya. Segeralah pergi," ucap Jiruyu berkata dengan cemas. Dia tidak ingin Kincen jatuh ke dalam bahaya lagi untuk menyelamatkan dirinya.
"Jangan khawatir, aku tidak akan gegabah," jawab Kincen secara singkat menjelaskan apa yang terjadi dan berkata, "Sekarang tidak ada waktu lagi untuk berbicara terlalu banyak. Jangan melawan, aku akan membawamu keluar." Jiroyu ingin mengatakan sesuatu tetapi diinterupsi oleh Kincen. "Jangan katakan itu, jika kita membuang waktu kita tidak akan bisa pergi," ucap Kincen melambaikan tangannya dan kekuatan spasial yang tak terlihat menyelimuti Jiroyu. Jiroyu tidak lagi melawan dan langsung dimasukkan ke dalam cakram Gyo. Setelah itu Kincen mengeluarkan mayat iblis alien yang telah jatuh sebelumnya dan mengganti pakaian Jiroyu dan membiarkannya berbaring di ruang kurungan ini. Kemudian Kincen dan ketiganya dengan cepat meninggalkan area kurungan. "Tuan Hongchen, apakah kamu sudah selesai?" ucap penjaga di pintu bertanya. "Hah, bagaimana menurutmu?" Jiroyu benar-benar keras kepala. "Anda terus menjaga di sini, saya akan datang lagi besok," ucap Ji Hongchen mendengus dingin. Penjaga itu tidak berani berbicara. Setelah Ji Hongchen pergi, dia hanya bisa mendengus. Tidak lama setelah Kincen dan yang lainnya meninggalkan area kurungan, seorang pria berjubah perlahan berjalan. Itu adalah Raja Iblis Abadi. Melihat Raja Iblis Abadi, para penjaga di luar area kurungan buru-buru memberi hormat. Raja Iblis Abadi mengangguk, tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata, "Siapa yang pernah ke sini sebelumnya?" Penjaga itu terkejut dan menjawab, "Itu adalah Tuan Ji Hongchen datang menemui Jiroyu atas perintah yang lebih tua." "Apakah hanya Ji Hongchen?" tanya Raja Iblis Abadi mengerutkan kening. Di sini dia mencium bau napas aneh yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Penjaga berkata, "Ada 2 penjaga utusan leluhur." "Utusan leluhur, apakah mereka juga masuk?" tanya Raja Iblis Abadi mengerutkan kening. Ya, penjaga itu mengangguk dan bertanya dengan sedikit cemas, "Tuan, apa yang terjadi?" Ekspresi tegas tiba-tiba muncul di wajah monster busuk itu dan berkata, "Jangan bicara omong kosong lagi, buka area kurungan dan biarkan aku masuk." Baiklah, para penjaga tidak berani mengabaikan dan buru-buru membuka area kurungan. Raja Iblis Abadi segera masuk dan dengan cepat melihat sosok di ruang kurungan. Tempat Jiroyu sepertinya tertidur. Tidak, ini bukan Jiroyu. Penjaga yang menjaga tempat ini tidak melihat apa-apa, tetapi Raja Iblis Abadi tiba-tiba menembakkan cahaya ilahi di matanya, memancarkan aura pembunuh yang menakutkan. Pada saat ini Kincen sudah tiba di dinding kastil kuno di luar menara kastil yang panjangnya hampir 100 meter. Ada sejumlah besar penjaga yang berpatroli, kebanyakan dari mereka adalah Wudi di puncak tahap awal. Dan ada juga beberapa Wudi jangka menengah yang memimpin tim. Penjagaannya ketat melampaui tempat dimanapun yang pernah dilihat Kincen sebelumnya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.